kita nih yang masuk dalam generasi yang nggak bisa move on? Ternyata orang-orang yang berhasil itu mereka menuliskan keinginan-keinginan mereka. Yang membedakan kita, pekerja satu dengan pekerja yang lain itu adalah knowledge. Permisi. Pada misi. Nah, kan tuh. Apa kabar? Ya ampun. Bilang juga. Kirain tadi karena kosong gitu lah. Silakan duduk, silakan duduk. Enggak ada digetok-getok. Aduh, baru berapa lama sih ngetok-ketoknya? Buat tahun baru. Kue bikinan sama ya? suami, iya. Kue bikinan ya? Buat suami dan anak-anak. Kalau gitu aku taruh dulu ke belakang ya, taruh di dapur dulu ya. Dari mana nih berdua-duaan? Habis Biasa acara ngomongin pasti masa deh. depan, ya Mas ya? Asik. Tahun 2014. Tahun 2014. Iya. Banyak banget yang diomongin tadi sama Mas Ardi. Iya. Pastinya. Oh, itu kok nggak dipotong? Kan buat aku. Oh iya. Kita beli buat Di rumah. Kan itu buat aku kan. Jadi nggak mau dipotong. Ini sebenarnya rela nggak sih? Apa kabar? Baik. Abis saya bisa acara bareng ya? Iya, habis ngomongin tentang financial, Mas Ardi banyak ngasih sharing segala macam. Iya Masa depan sih. untuk karir 2014, Pas resolusi segala macam. Pas banget ya. Brighter future. Betul. Brighter future ya. Tahun 2014 perencanaan pasti dalam hidup tuh ada yang jangka pendek atau jangka panjang. Kalau zaman dulu repelita gitu kan, 5 tahun kan ya. Kapan itu? Zaman dulu. Zaman Ketahuan aku. angkatannya Mas. Iya, benar. Masih- Saya belum lahir. Ketawa masih tahu. Tapi ngomong-ngomong Mas Ren apa kabar sih? Masih Baik, sibuk baik. pelatihan masih dong. Masih. Iya kan? Iya. Lagi memberikan pelatihan untuk profesional, kelas-kelas Iya. komunikasi juga masih jalan Masih dong. yang reguler, perusahaan-perusahaan masih, yang private juga. Iya. Ngomong-ngomong soal komunikasi, kita kan juga pengen tahu ya Mas ya. Aku pengen dengar juga lah. Iya kan. Ini sekarang tuh kayak kalau baju tuh kan ada tren, ya kan, warna ada tren, gadget juga, ekonomi juga ada trennya kan. Kalau komunikasi itu juga ada trennya nggak sih Mas? Kalau dibilang tren hampir tidak ada, tapi kalau dilihat dari habit, setiap Kebiasaan, dekade tertentu pasti punya gaya. Kan dulu kita, kalau kita masih kecil menatap mata orang tua salah kan, Patut. dianggap berani. Patut. Iya. Kalau sekarang, kalau orang tua ngomong sama anak-anaknya tidak melakukan tatapan mata Nggak atau eye eye contact, contact, ya. itu dianggap tidak menghargai. Tidak sopan. Berarti kan Oke. dari dekade ke dekade Iya. ada perubahan. Iya. Iya. Kalau fashion kan cepat sekali. Betul. Kalau ini pasti ada lihat dari gaya hidup, tren. Zaman modern semuanya mau serba instan. Iya. Orang-orang waktunya terbatas, ngomongnya pendek-pendek sehingga Iya. pesannya nggak nyampe. Apakah emang karena juga kebiasaan texting itu ada pengaruh? Sosial media kali Iya, ya. iya. Zaman sekarang udah Gen X sudah lewat, Gen Y sudah lewat, sekarang masuk Gen what? Gen Z. Kita bertanya Gen sama Z, Gen ya. what Atau ya. C generation Iya, kalau iya, bilang kan, iya, iya. click generation. So everyone can just do klik dan kemudian mereka bisa dapatkan informasi. Tapi nggak ada kayak nggak live ya. Iya, setuju. Bener. Ini Interaksi human jadi touch. kurang Yes. ya. Kita malah diuntungkan karena Iya. mereka kebanyakan hanya jago di dalam doang. Jadi ketika harus tampil berbicara di depan orang, convince clients, Iya. comprehensive communications. Proses itu mereka agak lag ya, Mas. Iya Mas, jadi Karena- perlu dielaborate karena Iya. jagonya ya cuma Texting. iya dan pendek-pendek pesannya. Yes. Ini harus yang harus menyesuaikan siapa sih sebenarnya? Apa memang kita nih yang masuk dalam generasi yang nggak bisa move on keluar dari comfort zone kita atau gimana? Move on itu tidak necessarily kita keluar dari kantor kita yang sekarang, tapi keluar dari tentunya comfort mencari zone kita solusi, juga. take up Oke, new challenge dan lain-lain. Kita harus lakukan itu, karena kita nggak bisa melakukan kegiatan dan hal yang sama, Iya. khususnya di perusahaan. Monoton Maka- jadinya juga. Monoton gitu loh. Jadi bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baru di 2014 itu is a must lah, karena memang company juga bergerak, perusahaan juga bergerak, kompetisi sedemikian rapid gitu kan. Jadi ya memang harus move on. Memang harus dilakukan dan kewajiban buat kita sebagai bagian dari resolusi di tahun baru. Oke. Gitu. Mas Adi sama Mas Arwin tipe orang yang bikin resolusi nggak sih? Gak apa-apa resolusi, asal jangan bikin revolusi, agak repot ya. Di tahun baru bikin revolusi deh. Boleh juga, resiko sendiri tapi. Resiko sendiri. Kalau aku nggak tahu. Saya tuh sudah 3 tahun nggak pernah bikin resolusi karena merasa
kadang-kadang suka bikin tapi nggak dilakukan atau hanya lewat aja gitu Mas. Okay. Ada 7 poin yang tercapai dari 15 poin gitu. Jadi kemarin 3 tahun udah nggak. Tapi setelah saya baca buku, ternyata orang-orang yang berhasil itu mereka menuliskan keinginan-keinginan mereka dengan kayak detail. Goals-nya jadinya. Iya. Jadi saya kembali menulis membuat resolusi. Dan mulai tahun 2014 ini saya udah mulai heading to that direction. Oke, that's good. Kalau saya sih jelas, tapi saya nggak tulis banyak-banyak. Jadi? Ya, misalnya kalau tadi Mas Erwin dia tulis 15. Saya harus manage ekspektasi saya gitu ya. Jadi mungkin nulisnya 2 atau 3 poin yang saya kira saya bisa lakukan dengan baik. Kemudian Pareto, saya mengerjakannya dengan effort yang sedikit tapi hasilnya lebih efektif. Nah, kalau tadi balik lagi nih ke diskusi kita tadi sebelum ke Mbak Angie pada saat di mobil, saya selalu bilang kalau di dalam perusahaan kaitannya dengan berkarir itu kita resolusi yang kita lakukan tuh mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Semacam resolusi ini bisa bilang sama dengan evaluasi dong. Apa yang sudah kita achieve dan apa yang gagal kita achieve, apa yang belum kita dapatkan, current state kita kayak seperti apa, future state kita seperti apa. Misalnya kalau dalam berkarir saat ini saya jadi manajer, tahun depan mau jadi senior manager. Jadi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bisa ke situ? Gitu loh. Nah, saya juga nih mau moving forward untuk ke dapur. Ini dia nih yang sebenarnya kenal itu kita maaf ya, kebetulan air putih yang iya, karena memang air putih di rumah aku terkenal. Jadi hari ini sold out. Sold out ya? Iya. Sini balikin lagi deh kuenya. Aku ambilin yang lain aja ya. Kebetulan adanya kita yang lain yang berwarna. Aku kasih yang berwarna aja nggak apa-apa ya. Sold out, telat sih datangnya. Sebentar ya aku ambilin ya. Dipersembahkan oleh rumah modern dengan ceiling fan Uchida, aman, merata, dan isis. Cintailah produk-produk Indonesia. hunian eksklusif hadap golf dan laut dengan lokasi yang super strategis di Pantai Indah Kamu. Dilengkapi berjuta fasilitas yang memiliki keunggulan-keunggulan premium. Tipe Olive, 31 kamar tidur, cicilan 49 juta rupiah per bulan sudah termasuk PPN. Hubungi 021 588 8000. Jenis-jenis makanan seperti apakah yang efektif dalam mempertahankan kesehatan pria? Lalu buah apa sajakah yang cocok untuk mengurangi gejala batuk? Dan sudahkah Anda minum air yang sehat? Secret of Health, tips kesehatan sehari-hari. Besok jam 11 siang. Pemimpin bangsa harus pemahaman menebas para koruptor. Ya tentu saja harus punya ketegasan menebas para koruptor. Itu bisa diatasi. Seru kan? Masih penasaran? Kami hadirkan kembali Mata Najwa on Stage, penebar inspirasi, jam 8:30 malam ini. Kini 1000 meter hadir setiap Sabtu jam 9:30 malam. Arsipkan surat penting dan berbagai tagihan. Outlet Hengmap dan pastikan outlet Anda memakai merek Bantex. Bantex pilihanku. Dipersembahkan oleh wajib menurut saya justru wajib mengupgrade diri ya, karena kualitas kita bekerja itu akan kelihatan kok dari cara kita memperbaharui pemahaman kita, pengetahuan kita tentang sesuatu. Jadi wajib tuh. Salah satu resolusinya ya, salah satunya kalau saya boleh kasih secret
secret resolution ya Mbak Anji ya. Salah satu saya adalah mengupgrade diri saya. Itu sama kita. Kan Mas Erwin. Iya, saya setuju. Dan mungkin lebih baik juga adalah dibuat lebih spesifik. Apa yang mau di-upgrade. Tujuan kita mau kemana yang kita capai. Oke. Iya, misalnya gini, kalau misalnya tahun ini kita merasa kurang di communication atau komunikasi. Nah, itu ada sekolahnya juga. Ada sekolahnya juga. Saya tahu arahnya kemana gitu. Kebetulan emang aku kenal sama pemilih. Nah, gitu. Tahun depannya kita coba lihat kapan kita mau melakukan, kenapa kita harus melakukan, di mana kita harus melakukan, berapa budget yang kita butuhkan untuk kemudian mengupgrade pengetahuan dan keterampilan kita. Kalau saya pernah ada di suatu suatu pelatihan disebutkan bahwa yang membedakan kita pekerja satu dengan pekerja yang lain itu adalah knowledge. Karena ini memang knowledge era kan, era ilmu pengetahuan. Yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah kemampuan kita untuk adaptasi terhadap perubahan dengan cepat. Nah, gitu. Adaptasi juga bisa termasuk dalam upgrade diri kan. Ini apa Mas yang kesalahan atau yang mungkin yang paling sering ditemuin sama Mas Erwin di saat lagi pelatihan apalagi dalam hal untuk resolusi perbaikan diri lah di tahun berikutnya. Kalau pribadinya itu sadar perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan kemampuan komunikasi atau apapun atau pengetahuan dalam bidang yang mau ditekuni lebih dalam lagi, itu sudah bagus. Tapi repotnya kebanyakan juga merasa sudah cukup. Jadi udah kepinteran. Sudah cukup. Iya, jadi tidak ada ruang untuk tumbuh. Sedangkan di zaman yang serba cepat dan modern ini sangat diperlukan kita nggak bisa sangat kaku. Kita perlu fleksibel. Apalagi hidup di kota besar dengan traffic yang luar biasa. Memanage emosi itu menurut saya lebih mahal. Terutama kita yang tinggal di Jakarta dibanding mereka mungkin yang tidak punya isu tentang traffic. Karena begitu dalam perjalanan kita harus membuang waktu 1 jam 2 jam, kemudian pulang harus another 2 hours, jadi 4 jam sudah kita alokasikan dalam satu hari terbuang untuk percuma. Traffic. Apalagi yang nyetir sendiri misalnya gitu ya. Sampai kantor tuh udah lecek, mood udah jelek, sehingga apa? Memulai untuk startup berkomunikasi dengan orang nggak ada. Cuma tujuannya lebih ke saya mau bekerja. That's it. Terserah orang lain mau bagaimana, pokoknya ini hidup saya, ini pekerjaan saya nggak peduli sama yang lain. Balik ke apa yang disampaikan Mas Erwin, saya ngelihatnya memang kalau bekerja juga kita harus smart. Betul. Jadi memanfaatkan waktu. Nah itu dia efektif. Maka tadi saya sebutkan ada Pareto rule kan. 80-20 ya Mas? Ya 80-20. Kalau saya bilang itu biasanya kalau kita di industri bilangnya high payoff activities. Jadi bekerjalah untuk pekerjaan yang menjadi core kita. Gitu. Jadi sehingga kita lebih efektif ya. Selain bahwa kita bicara tentang passion juga, tapi kita juga bicara tentang expertise kita di sana dan kita smart bagaimana memaksimalkan lah ya, mengoptimalkan waktu yang sedemikiannya. Tadi sepakat 2 jam kita pergi, 2 jam kita pulang, 4 jam. Ya, kerja sehari 8 jam gitu. Jadi sisa tinggal 4 jam. Makan 1 jam. Terus kapan kerjaan tinggal 2 jam toilet berapa kali? Udah tinggal 2,5 jam. Kalau 3 menit ya kan. Kapan kerjanya? Di bandar. Maka smart selain mengupgrade diri, smart terhadap lingkungan, perubahan, kompetisi, bahkan bagaimana kita mengorganisasi pekerjaan kita itu jadi key menurut saya. Mas masih ingat nggak sih beberapa waktu yang lalu kan kita tahu di social media sempat ada berita tentang seorang pekerja yang memang memforsir dirinya untuk kerja tanpa istirahat. Tadi kalau aku bilang sih harus smart. Kadang-kadang kalau kita memang mungkin part of kata supaya udah deh digaspolin aja kali ya nggak bisa kayak begitu. Badan kita, fisik kita kan ini yang maksud Angie adalah yang bekerja 30 jam kemudian meninggal ya. Kalau dilihat kan culture dari industrinya memang berbeda-beda. Setiap perusahaan, setiap industri ada kultur yang berbeda-beda. Kalau melihat kejadian yang menimpa di tahun lalu, itu kan karena memang diforsir, dipaksa, kemudian kurang. Tentunya 30 jam bekerja non-stop. Kemudian ternyata di dalam tubuhnya juga memang pasti ada sudah bawaan penyakit tertentu sehingga begitu dipaksa. Kebanyakan memang di industri tertentu memang ada yang namanya kalau udah deadline semakin ditekan mungkin muncul ide-ide brilian. Nah ini kan yang sebenarnya harusnya bisa di-manage dari awal. Harus bisa di-manage dari awal. Kerja smart salah satunya adalah saya sangat setuju itu. Intinya bekerja itu apa sih? Salah satu kan kerja itu adalah alat untuk kita mencapai kebahagiaan atau tujuan kita, gitu mencapai tujuan kita. Jadi kita juga harus sadar bahwa manusia itu memang dijadikan terbatas gitu. Maka kemudian kita butuh orang lain, kita butuh strategi untuk menjalankan itu. Fisik kita kan bukan yang kayak
bahkan kalau kita bekerja dengan komputer aja, komputer bisa hang juga kalau dipakai bekerja nonstop kan. Perlu ada juga di mana kita kemudian peace of mind, kemudian kita lari, kontemplasi dan lain-lain gitu. Tujuannya kebahagiaan kok. Kak. Ujung-ujungnya kebahagiaan. Aku tuh ada kue. Versi kecilnya dari yang tadi dibawain. Kayaknya nggak enak kalau aku nggak bagi-bagi. Aku ambilin dulu boleh? Kenapa sih mondar-mandir? Ada di rumah, ya kan? Jadi silakan diminum dulu, aku ambilin kuenya ya. Dipersembahkan oleh Keluarga adalah sumber inspirasi untuk menciptakan sebuah kreasi. Dengan ribuan kilometer kabel fiber optik canggih dan layanan TV kabel HD terbaik, BizNet akan membantu mewujudkan mimpi mereka yang berani berinovasi. BizNet, Inspiring Innovation. Distrik 8 at Lot 28 SCBD dengan lokasi yang premium di kawasan SCBD. Dengan akses yang mudah dicapai, diapit 3 jalan utama kota Jakarta, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Senopati Raya, serta memiliki akses shortcut langsung menuju SCBD. Miliki unit office premium dengan DP 30%, bisa dicicil 36 kali, 69 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 724 8800. Siapa sangka kain perca dan bekas kartun susu dapat kembali berguna dan menjadi benda yang memiliki nilai jual. Ayo cari tahu ragam kerajinan tangan hari ini jam 2:30 sore. Ini permainan kalau ada dendam-dendam pribadi, sekaranglah saatnya. Dengan gaya dan suara yang khas, mereka meramaikan belantikan dangdut tanah air. Membuka para penyanyi dangdut legendaris ini menerima tantangan Helmi Yahya. Betul atau salah? Mie instan diketemukan pertama kali di Cina. Penantang terakhir, jam 7:30 malam ini. Kick Andy hadir setiap Jumat jam 8 malam. Dipersembahkan oleh Lama amat sih. Ini lagi motongin kue. Pakai perasaan banget. Katanya tadi nggak mau dipotong nih Bob. Ya nggak enak lah, Tuh, biarin gimana? aja. Kita yang makan juga pakai teks aja. Sini aja deh. Ya. Udah lama deh nggak ke kitchen set ini. Iya, ini baru direnovasi. Ya? Bener banget, Mas. Ini baru direnovasi. Kan ini abis ini masih akan ada renovasi-renovasi yang lain. Wow. Nah, salah satu resolusiku nih di tahun 2014 ini adalah lebih bisa memanage keuangan dengan baik ya. Karena tadi part of yang aku kan tadi kan Mas Adi bilang ujungnya yang kita cari adalah kebahagiaan. Dan salah satu bentuk kebahagiaan adalah di mana semuanya adalah well organized dan well managed. Salah satu yang harus kita juga kelola dengan baik kan keuangan juga ya, Mas. Iya, penting tuh. Kalau ternyata uang yang kita hasilkan dari pekerjaan kita kemudian habis sia-sia, ya nggak ada gunanya. Makanya kemudian harus di-manage. Simpelnya adalah, sederhananya adalah ya investasi, kita masukin ke mungkin ke asuransi, kita masukin ke hal-hal yang membuat uang gitu bisa bekerja buat kita. Nah, mantap tuh Mas ya. Passive income. Passive income. Ini kayaknya keinginan semua orang ya, bisa memiliki passive income selain kita bekerja, punya penghasilan, tapi kita juga ada satu income lain gitu kan ya. Yang kemudian bekerja untuk kita sendiri. Itu dia. Kita nggak pusing. Nggak pusing. Dan usia produktif manusia itu sampai berapa ya? Biasa rata-rata kalau pekerja itu mungkin 20 tahun, 25 tahun. Umur 55 udah pensiun. Nah, Mbak Enji berapa tahun lagi tuh 55? Aku kebetulan. Besok udah 55.
Iya, biasa. Aku masih sering lah tiap weekend ke gunung. Kencang banget sih, banyak karet di belakang. Banyak dari karet. Ketahuan sih kalau dari telepon gendongnya itu ya. Pas kan, terjawab kan. Memang semua orang memerlukan kemampuan untuk memanage keuangan ya Mas. Iya. Kalau nggak bisa kacau ya. Bisa kacau. Bisa besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang. Tiap pertengahan bulan udah pusing nggak mau kemana-mana karena managing uangnya kacau ya Mas. Harga naik semua. Dalam beberapa tahun terakhir kita bisa lihat kan, harga cenderung naik kan. Betul. Tuh nggak pernah kan kita dengar bahwa misalnya harga-harga turun gitu loh. Uang sekolah juga nggak pernah diskon. Nggak pernah diskon. Gitu. Di satu sisi sebenarnya salah satu cara kita memanage keuangan itu sebenarnya bukan hanya mainly itu adalah saving, investasi, asuransi dan lain-lain. Tapi di dalam berkarir juga kita juga kan nggak mau bekerja gitu-gitu aja. Itu harus peningkatan, ada promosi, kemudian dihargai, bonus dan lain-lain. Nggak pernah merasa bahwa kita sudah cukup gitu kan. Once kalau kita udah merasa cukup dan lebih baik dibanding orang lain, biasanya kita akan cenderung untuk lebih masuk ke zona comfort dan pada akhirnya kok kita udah nggak mampu lagi berkompetisi. Saya sih setuju yang tadi Mas Ardi bilang. Karena kalau kita sudah tahu apa yang mau kita capai dari waktu ke waktu, kita udah nggak repot mikirin lihat kompetitor orang lain ngapain. Kita udah sibuk untuk mempertajam kemampuan kita gitu kan Mas ya. Mempertajam kemampuan kita, mengorganisasi, mengupgrade, belajar dan lain-lain gitu. Dan membuat kita jadinya less stress. Penting kan tuh Mas untuk kita tuh less stress. Apalagi hidup di kota besar seperti Jakarta ini gitu kan. Dalam awal tahun tuh momen yang pas untuk kita membuat sebuah resolusi, ya kan? Untuk kita tahu apa goals dan tujuan kita yang ingin kita capai di tahun yang baru ini kan. Dengan seperti itu kan jadinya ibarat kita nyetir mobil lebih terarah. Betul nggak sih? Iya, kita adalah supir dari kehidupan kita sendiri. Kita yang menentukan kan. Jadi dalam berkarir, dalam mengelola keuangan segala macam, kita adalah orang yang penguasa, owner, pemilik dari tujuan-tujuan kita. Jadi kita yang ngarahin seperti nyupir tadi tuh. Kalau mau kemana kita tahu jalannya lewat mana. Kalau lewat jalan sini agak bahaya. Kalau jalan sini misalnya banyak uang yang harus dikeluarkan, sehingga harus ada persiapan dulu sebelum kita melangkah. Berarti ibarat kata supir ya, Mas, kita juga harus tahu. Kalau kita ingin melewati satu rute, kita harus tahu juga dong akan ada apa. Iya. Pakai Waze aja. Waze tak matiin. Waze matiin. Aduh, jadi kita harus bisa juga dong melihat keadaan juga kan untuk bisa menyesuaikan kan. Dengan tahu rutenya kita. Dengan tahu rutenya. Cuma pertanyaan lagi ke Mbak Enji, biasa kan kalau kita udah terbiasa melewati rute itu, balik dengan pertanyaan kita di awal, apakah kita mau move on? Apakah kita orang yang mau berubah? Jadi inti 2014, inti tahun baru adalah kita harus coba jadi orang baru. Jadi hal lebih baru, lebih terorganisir, lebih bisa manage segalanya dengan baik. Dan bekerja dengan smart yang tadi Mas Ardi bilang. Saya setuju banget. Ya, bekerja dengan smart, mengelola keuangan juga dengan smart. Dan mengambil keputusan dengan smart. Betul, supaya UUK dan tidak UUT. Iya benar. Aku suka nih. Seperti aku suka kue ini. Ini cuma bawa satu ya, nggak bisa minta lagi. Tinggal telepon. Tolong bawa satu-satu dong kalau kesini. Tadi alasan kita beli juga karena diskon sebenarnya. Mas jangan buka. Oh jangan buka. Ini tester. Ini produk tester. Enggak, kita bilang juga bahwa kita memberikan nama orang yang ulang tahun ke-55. Oh iya benar. Dia kasih ini. Baik kalau gitu. Tapi terima kasih loh, kuenya ini enak banget loh. Mau bawa pulang jangan ya? Oh enggak dong. Jangan.